besok, ternyata besok sampai bersedekah, itu sidqun Semisal finniyah. nggak bersedekah, Enggak sidqun finniyah. semisal mau sedekah ya, ikhlas jujur dari hati mau sedekah, tapi nanti malam semisal setelah niat itu hilang katanya, apakah itu nggak sidqun? Menurut saya tetap sidqun. Sampai itu memahami sidqun itu berarti kata sidqun benernya itu. Iya ya benernya itu. Bukan masalah prakteknya atau amalnya. Enggak ada hubungannya dengan amal ya kalau niat. Pasar gimana, Pak? Kita amari Kita keluar Gemini dan aja kita keluar. Kalau saya jujur di dalam dia. Iya, maksudnya jujur gimana? Tapi lebih Antara jujur daripada benar. Dan begini loh, penting di situ ada niatan untuk melakukan apapun. Ada itu sudah masuk kategori situ. Contoh sih niat yang tidak sidqun apa? Niat tapi Setengah-setengah. tidak ungkapan yang tulus, hatinya itu tidak ada hati, tidak ada ketulusan. Iya betul. berarti gak ada pengaruhnya dengan prakteknya. Nggak ada. Karena ketika ada niat yang sidqun itu akan mempunyai derajat yang tinggi, derajat sendiri. Amal sendiri adalah ada sidqul wafa. Sidqul wafa itu nanti. Atau gini Pak, contohnya Pak, dari tadi pagi ada niat yang sidqun, saya mau ngaji, gue cek ngaji begini. Ternyata tahu-tahu hujan deras, itu tetap sidqun itu dia, tetap niat meskipun nggak diamal. Orang yang menabrak, niat berdiri Pak. Itu kan ada kali karena memang tidak ada niatan tulus. Ketujuh Pak. Sedikit ya kan? Wanita bagi kakaknya atau gue kakaknya dibagi. Summahu aidan ala darajatin. Faman kana lahu haddun fi sidqi fi syai'in minal jumlah fa huwa shadiqun. Summahu, kemudian orang-orang yang jujur ala darajatin adalah banyak derajat-derajat. Sama duduk satu dengan duduk kedua dan seterusnya derajat. Karena faman kana lahu haddun fi sidqi fi syai'in min jumlah fa huwa shadiqun bil idhofah ila ma fihi sidqun. Barang siapa memiliki bagian terkait siddiq, benar dalam sesuatu, minal jumlati, dari semua maknanya siddiq, maka orang ini disetatuskan sebagai orang yang shadiq bil idhofati ila ma fihi sidqu, terkait urusan yang berkenaan dengan siddiqnya. Qaul ya siddiq dalam qaul saja, yang lain dan seterusnya. Sehingga dari sini orang yang siddiq itu ala darajatin. Yang tertinggi ya tentu ya keseluruhan yaitu siddiq. Kemudian dirinci asidqul awal. Siddiq pertama yaitu sidqun fil qaul. Di sini disebut dengan menggunakan sidqul lisan. Wa dzalika, penjelasannya la yakunu illa fil ikhbar. Istilah sidqul lisan itu tidak akan terdapat kecuali di dalam pemberitaan, memberitakan, menghabarkan. Au fima yatadammanul ikhbar wa yunabbihu alaihi, atau terkait sesuatu yang di dalamnya ada makna ikhbar, pemberitaan, dan mengingatkan pada berita. Wal khabar, ada beritanya sendiri. Imma ayat ta'alaqa bil mati, ada berita terkait sesuatu yang lalu
au bil mustaqbal, atau memberitakan sesuatu yang akan datang. Wa fihi terkait khobar yang kaitannya mendua ke masa lalu dan ke masa mendatang, yadkhulul wafa'u bil wa'di wal khulfu fihi, akan masuk pemenuhan janji dan mengingkari janji. Terkait janji ya ke arah depan. Wa haqqun ala kulli abdin ayyafata al-fadha, dan hak yang wajib bagi setiap hamba adalah jagalah ucapannya. Ini hak hamba dan berstatus wajib. Fala yatakallamu illa bisidqih, maka hamba yang punya hak wajib menjaga ucapannya, janganlah berbicara kecuali yang benar, kecuali bicara siddiq. Wa hadza huwa syar'u wa siddiq wa al-kadhib. Dan siddiq pertama ini adalah yang paling masyhur. Nah, setiap kali disebut jujur maka terkait ucapan. Faman hafidho lisana anil ikhbari anil asya ala khilafi ma hiya alaihi fahuwa shadiqun. Maka gambarannya, barang siapa menjaga ucapannya, menjaga anil ikhbari dari memberitakan sesuatu, diberitakan ala khilafi ma hiya alaihi, tidak menyamai keadaannya, maka dia disebut shadiq, benar. Sehingga singkatnya, barang siapa menghindar dari memberitakan sesuatu tidak seperti kenyataannya, maka menghindarnya itu namanya shadiq. Walakin dihada siddiq kamalan, tetapi untuk siddiq terkait ucapan ini ada dua kamalan, dua siddiq yang dinilai sempurna. Ahaduhuma al-ihtirazu anil ma'arif, menghindar dari ma'arif. Ma'arif melirik, Sindiran. Apa ya? Sindir. sindiran, kurang langsung. Saya kira kalau dimaknakan yang penawaran, menghindar dari siasat, mensiasati orang, yang dikatakannya tidak sama dengan tujuannya. Tadi nyamanan sih. Bersindir kan? Menyindir. Maksud siasat itu kayaknya mau menipu. Ini kan enggak, bukan bicara apa adanya, apa nyindir. Siasat itu saya kira yang paling tepat, karena mengatakan sesuatu bagi yang mengatakan itu benar, tapi tujuannya agar pendengarnya terjebak dengan kata-kata itu versi pendengar. Sehingga sama dengan Asy-Syafi'i, kalau ini adalah barang baru pada Quran, sedangkan Asy-Syafi'i dituduh mengatakan Quran qadim, maunya hakim. Asy-Syafi'i mengatakan Quran itu hadis. Sehingga Asy-Syafi'i mengambil Quran lalu mengatakan kalau ini adalah hadis. Ya ini maksudnya. Versi Asy-Syafi'i kan benar, karena isyaratnya Asy-Syafi'i tujuannya ke tangannya sendiri, bukan Qurannya. Mana yang Versi yang mendengar maksudnya Quran itu berarti sudah sepakat dengan kami, akhirnya dibebaskan. Ini siasat.
Masa seperti itu sindiran namanya? Kayak gambaran sampai ke sana seperti buka, gambarannya ke sana. Ya. Iya. Kalau menggambarkannya saya mungkin beda. Karena jenengan mengarahkan siasa itu karena jenengan mentamsilkan seperti tamsilnya Imam Syafi'i. Iya. Padahal Imam Syafi'i itu juga mentakrif itu namanya. Lah iya, takrif. Ya iya. Takrif itu bukan siasa. Kalau siasa itu hubungannya dengan apa namanya? Apa ya? Sesuatu yang berhubungan dengan tata negara. Itu siasa. Sindiran, mengalihkan isu. Takrif itu mengalihkan isu. Takrif. Kalau mengarahkan kepada siasa, hubungannya dengan tata kelola kenegaraan. Contoh takrif yang jelas dalam bab nikah itu loh, Pak. Iya. Ya, dalam bab nikah ketika perempuan yang mutalakoh, masih ya itu. ada orang bilang kamu itu banyak yang menyukai kamu. Ya. Sebenarnya dirinya kan. Ya, Takrif itu. itu. Itu Itu kan nyindir. Bisa kayaknya. Mereka ya takrif meliri. Iya macam-macam sebetulnya. Mau diarahkan kemana? Dalam bab nikah memang katanya takrif. Takrif. Biasanya kan takrif. Kan contohnya jelas itu kapan mah. Asli Kalau yang digambarkan beliau tadi itu bukan takrif, bukan. biasa. Dengan mengarahkan ke takrif dengan. Tapi tidak ada sesuatu yang solid tentang takrif enggak. Itu saya kira Caca ngambil contoh asal ini yang di dalam kita terbaca dibuat lingkaran, di sini tidak ada. Itu kan sama dengan itu. Padahal malingnya dari bak dubur, tetapi yang ditunjuk lingkaran di tengahnya tidak ada ya. Berarti kan takrif di apa Yang gambarannya? sama dengan kalau ini adalah baru padahal pegang Quran. Oke, nah itu sampai mengarahkan itu siasat. Iya siasat Ya, ya. sama dengan ini siasat agar dia itu tidak diketahui kan begitu. Siasat itu. Siasat di Indonesia. Nah makanya ini mungkin Bahasa bukan siasat. Siasat Siasat Indonesia. fokusnya politik namanya kan. Iya siasat Jadi kan Indonesia. kita juga gampang menggunakan kata itu, nggak bisa begini ya disiasatin saja kan gitu kan. Karena itu maknanya di politik. Nah, makanya maksudnya siasat karena saya gambarkan tadi dengan itu siasat itu siasat ke hal yang politik itu. Ternyata yang jurnal kehendaki siasat itu adalah siasat bahasa Indonesia. Siasat Indonesia dan ya itu. Taktik. Jadi itu bagian dari al-kalam lil mutakallim. Saya kira siasat yang bahasa Arab. Indonesia dasarnya seperti Pak Herat tadi. Iya. Dalam bab nikah itu. Cuman mari praktek. Cuman mari praktek berarti, oh, paham ya. Iya, praktek di sana kan nyindir ya. Mungkin nyindir. Iya. Maksudnya itu bukan siasat yang bahasa Arab, siasat Indonesia. Karena perempuannya masa Ida nggak boleh kan? Nggak boleh. Makanya Secara terang-terangan nggak boleh, takrif boleh kan begitu. Apa diganti siasat di sana nih? Iya, enggak, maksudnya siasat Indonesia ya, dia enggak apa-apa. iya, ya kalau takrif bab nikah itu nggak pas kalau di takrif diartikan siasat. Mungkin. Tapi kalau yang tadi mencontohkan berarti misal takrif ini ya siasat. Siasat. Siasat malah oleh nikah dia. Ya lewat buat ini kita kan. Ya, Enggak bisa ditemukan antara saru. berarti takrif itu ya bisa dua kemungkinannya kalau kita ini dia bisa siasat kalau itu atau takrif nyindir kan. Ya, itu aja takrif bisnisnya dua dan gimana ya? Kuatan dengannya Sorbul murad bahasanya. Mungkin Pak, di bab lain takrif itu maknanya lain Pak. Di bab kemarin itu, bab hudud kemarin itu, ketika hakim itu mau memutuskan itu, hakim itu boleh mentakrif si yang muda alaih. Iya, iya kan? Menawarkan kan? Menawarkan. Dalam itu Iya, pakai lafaznya takrif juga. Tapi maknanya menawarkan bukan menyindir. Mento akil, saya di bahasa kadang mento akil.
Ini yang makna baru, ini yang makna siasat. Tergantung siap berkalahnya nanti Iya. banyak terjemah ke Indonesia. Pengembangan. Kita ada situan tidak bisa. Sindiran ini kan seharusnya yang disindir itu memang ada pada dirinya yang bahan sindirannya itu harus ada. Contohnya nikah. Dengan dikubeli berbebet takde. Lo kok jadi motornya mantarnya kita order. Ya sampai kan nanti hubung. Itu yang dimaksud sindir. Lo nyaman kok jadi motor kita usaha. Nyindir motor, apa nyindir pulang belum ngaji? Nyindir motor, apa tak ngaji sini kok Pak? Jadi intinya kayak gitu kok. Gimana aja gitu barang apa intinya kadang kayak gitu. Jika dengan di apa? Mau nyindir ini nggak Pak? Ada orang perempuan di masa itu kata oleh kau dapat tuh abinya kakek. Tak nyaman kita berlama. Tak boleh orang di masa itu. Sindir. Soalnya banyak orang ini justru kakek. Itu sindiran. Ya kan apa terus ini kadang ibu kan dia terus mobil katakan jadi lo jadi motor kok nyaman ya tidak terus katakan seperti itu atau teman punya buah enggak rumah lo mau jadi pawat yang nyaman tapi bukan lah rumah Kalau yang itu saya kira bukan Air mas. Dan ini tapi namanya apa ya? menyuruh ini dia iya Talwe itu Tengah. Talwe Isma dan apa ya? Karena harapannya ditawarin naik mobil. Kan gitu. kita teroy aja ke lagi Menggunakan kata pribadi. Pertemuan, semuanya sindiran kan bahasa Indonesia sopung semuanya ini sebuah sindiran semuanya lagi betul biasa apaan baca mau semuanya menerong ngalah kan gitu modelnya nih kan tidak mau deh dia mau semuanya menerong ngalah jadi di Jakarta jangan nyindir kalau ini nyindir power ya persangka sih. Yo yang mana power yang pakai kacau tuh Tadi meeting sana sih. Yang penting itu. Gimana semuanya Walaupun punya Pak Khoirul tadi sebetulnya dimaknai siasat dan juga benar. Cuman karena tujuannya adalah jalinan hubungan, seolah-olah kalau dikatakan siasat nggak benar seolah-olah. Dan ujungnya juga siasat. Cuma waktu itu kan enggak Tapi Pak, ya lebih jauh gitu loh Pak pengalamannya. Tapi yang di depan itu kenapa kok seolah-olah siasat lebih pas? Karena suasananya adalah suasana perseteruan antara hakim dan karena siasat agak pas. Nah, kalau siasat yang digambarkan Karif tadi kan mengacu pada cerita Pratim itu mungkin ini takrif diartikan siasat kipas ya Pak. Menyindir tak pas sekali. Iya kan ada orang zalim nopol atau mati nikah malah menyerang kita kiri kan lagi apa sih nah ini siasat kan menyindir tak pas. Tapi takrif di bab nikah tadi kan mau diartikan siasat kita banyak mau menyindir lah kan. Itu lebih siasat untuk mendapatkan jalinan hubungan. sebab di situ Pak, kalau bab nikah itu dikatakan terang-terangan nggak boleh karena statusnya istri orang kan ya. Ya tapi tetap saja bahasanya kan takrif kan, bukan sindiran atau Kita ada ini kan diarahkan kenapa masa bisa sindir? Berarti hebatnya Imam Ghazali menggunakan bahasa ma'arif itu lebih umum. Lebih umum. Punya oleh. Sampai menikah dan katakan mau Opa itu rojak ini rojak berbeda lain intinya seperti itu lebih enak digunakan roger. Bagi yang berkata benar, bagi yang mendengar diartikan lain daripada arti dari mutakalim. Itu namanya takrif.
istilah siasat namanya apa ya, terserah. Ahaduhuma, salah satu dari kedua kesempurnaan siddiqan adalah al-ihtiras anil ma'arid, menghindar dari ma'arid. Itu yang sempurna. Berarti jujur-jujuran. Sadir nyindir apa adanya. Nah, ini sempurna yang pertama. Fakatilah, karena fakatilah ada kim fil ma'aridi manduhatun anil kirbi. Di dalam istilah ma'arid itu ada bagian daripada bohong. Ada peluang untuk bohong. Jadi cakupan bohong itu banyak. Di antaranya ada pada ma'arid. Bukan ma'arid itu bohong ya. Mungkin ma'arid itu ada peluang untuk bohong. Bukan pasti bohong. Karena tuhadu Kalau dalam ma'arid dari satu sisi benar, dari sisi pendengarnya itu menjadi salah. Sehingga ma'arid ini satu bagian di antara banyaknya isian kebohongan. Bohongnya disebut mantuhatun, meluas, cakupan. Jadi bukan ma'arid menuju kebohongan. Tapi di dalam ma'arid itu sendiri ada satu unsur kebohongan. Contohnya kan gitu, kalau disiasatin orang sedang mencari Zaid misalnya, Zaid tidur di dalam rumahnya. Kemudian yang dijumpai istrinya untuk mengatakan tidak ada Zaid kan jelas bohong kan. Tapi istrinya berkepentingan supaya orang ini tidak ketemu dengan Zaid. Gimana caranya? Membuat kata-kata benar versi sendiri, tapi menurut pendengarnya itu tertipu atau salah kan. Sehingga membuat lingkaran di sini tidak ada. Ya benar, lingkaran ke tengahnya kan kosong, nggak ada. Kan itu. ada tulisan dilarang merokok kan di situ ya nggak boleh di sini enggak. Nah itu makum yang salah. Jika melihat makom Ibrahim, sholat sunnah, mustajab, tidak harus lurus ini sekitarnya. Belakang makom Ibrahim. Rokok itu yang lucu kan dialognya dokter kan dengan pasien. Kata dokternya karena emang pasiennya jangan merokok. Merokok itu akibat kematian. Gimana nanti kalau mati? Jangan khawatir dok, saya bawa korek. Kalau mati tinggal pakai korek. Kan sama benernya itu. Yang dokter orang itu mati jangan saya rokok Saya mati. Saya berdengar lah rokok bisa mati kan. Wadali kali annaha taku memakomalkan yang makomal kali itu kalau kali ada duanya. itu salah pada maknanya wongkang dorong karena ma'arif itu takumu makomal itu menempati tempatnya kebohongan. Iya, maksudnya kan seperti bohong, Mewakili kebohongan. tapi belum bohong. Idil mahdur minal kirbi tafhimu syai'i ala khilafi ma huwa alaihi fi nafsihi. Yang tidak diperbolehkan dari kebohongan adalah tafhimu, memberikan faham terkait sesuatu
beda dengan kenyataan sesuatu tersebut yang tidak diperbolehkan dari kebohongan. Illa anna dzalika, sekalipun demikian ada al-mahdzur. Mahdzur kalau makna ekstrimnya haram. Yang haram dari kadhib itu karena kadhib akan memberikan paham berbeda dengan kenyataan. Cuma sekalipun demikian, illa anna dzalika mimma tamussu ilaihil hajatu wa taqtabihil maslahatu fi ba'dil ahwal. Ma'arif ini adalah mimma, termasuk sesuatu yang dibutuhkan, dikenai kepadanya kebutuhan, ya termasuk sesuatu yang dibutuhkan, ya kasih kata. Watak tadihil maslahatu, dan termasuk kebaikan itu mengharuskan ta'arif. Ma'arif juga cuman fi batil ahwal, di sebagian situasi. Jadi di sebagian situasi mengharuskan menggunakan ma'arif. Wa fi ta'dibi sibyan, dan di dalam mendidik anak kecil juga membutuhkan ma'arif. Wa niswan, mendidik perempuan, contohnya tadi beristri dua. Jadi beristri dua itu mengajari kebohongan. Bohong yang dapat pahala. Sebelumnya lagi yang kesedihan itu istimewa karena lebih cantik. Lu tak pada dia menjawab pada itu ya. Kan bohong. Ada kaya. Ada pakaian. Tujuannya malah damai. Wa may yajri majrahum fil hadri, dan juga dibutuhkan pada seseorang yajri majrahum, yang orang ini diposisikan seperti yang sudah disebut, yaitu sibyan dan niswan. Wa fil hadri anizolamah, juga ma'arif digunakan fil hadri, berlindung dari orang-orang yang zalim. Jadi melindungi diri dari orang-orang zalim itu menuntut untuk melakukan penipuan. Jelasnya penipuan di sini ma'arif. Makanya jadi anadzalik musnadilahnya ke tabu musyai. Tadi berarti. Aturannya binafsihi, tanpa binafsihi tetap itu bisa. Ada binafsihinya. Tapi hak tidak Yang saya langsung dari ucapan itu. Langsung ke ma'arifnya, karena tafhimus syekh itu adalah definisinya ma'arif. Bukan definisinya kadhib. Oh ya, definisinya kadhib. Iya. Berarti kadhib di dalam sesuatu yang dibutuhkan kayak ini itu legal. Bukan nama arif, jadi kena ngomong dia. Selanjutnya, wafi kita ada juga butuh kepada kadhib atau tafhimus syekh yang ada dalam pembahasan ma'arif. Ini tidak lepas dari ma'arifnya. Kalau langsung bohong ya tentu janggal. Wafi kita ada dalam memerangi lawan juga dibutuhkan al-mahdzur, sesuatu yang dilarang. Wal ihtirazi an ibtilaihi,
dan berlindung dari konangan akda. Wal ihtiras an itlaihim ala asroril maliki, dan berlindung dari bocornya rahasia kerajaan atau rahasia raja. Bocor kepada akda, memperlihatkan kepada akda kepada rahasianya, dibocornya rahasia. Faman ittara ila syai'in min dzalika, barang siapa harus melakukan itu semua kadin yang sudah dikategorikan tadi, babil ahwal ta'bidnya syadul akhirihi, yang dilakukan kadin bohong, fasidquhu fihi ayyakuna nutquhu fihi lillah, maka dia baru dinilai siddiq, benar kalau yang ia lakukan, kalau yang ia ucapkan itu ada kata lillah. Niat berbohong tapi lillahi ta'ala, baru benar. Nawaitul kadhiba lillahi ta'ala. Nawaitul kadhiba lillahi ta'ala. Itu baru disebut siddiq, bukan kadhib. Fima yaquruhul haqqu bihi, urusannya ya tentu terkait urusan yang diperintah oleh al-haq, wa yang tabihi ad-dini, dan merupakan iktidoknya agama, tuntutan agama. Gak boleh bohong tapi disertai lillah. Sekarang yang beli aja kadang-kadang jangan kanan beruntung tahu kayak kanan satu pasal kan. Silakan hirup koin F0 itu boleh aja. Majalah pekan gigi kan ada akses mana sih yang sebetulnya kamar situ berenang. Anak kita lebih belajar dengan gigi nih. Jalan kelakuan begini. Anak ngelihat, Pak loh, apa ya? Kecombrang jalan. Ya kok dipajar Pak? Ya sama kebau itu tetap ada. Waduh, ampun ya. Berjalan dong. Iya, dia pasukan. Ketika rahmat anggota baca. Selanjutnya, faidza nataqa bihi fa huwa shadiqun. Bila yang diucapkan seperti itu yang disebutkan tadi, maka orangnya disebut shadiq. Benar. Wa in kana kalamuhu mufhiman ghairu ma huwa alaihi. Sekalipun ucapannya tidak seperti artinya. Kita tetap shadiq. Berarti arti pahaman. Ya, berarti wanita akan lekatif. Lakan-lakan. Bukan ini, saya memahami begini. Kepahamannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang ngomong sidik, orang yang ngomong sidik harus sidik memang aturannya. Hanya saja orang yang mendengarkan, berarti orang itu musliman, memahamkan. Berarti omongan itu memahamkan terhadap sesuatu yang berbeda. Nah, orang yang ngomong itu apa adanya.
Ya kayak tadi itu, kayak yang ngomong kayak apa gambarannya, oh iya anak apa ini suami saya nggak ada di sini, nggak ada. Itu omongnya yang ngomong itu jujur apa adanya, memang tidak ada. Nah itu beri kepahaman bagi orang yang tanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Siapa kenyataan kepahamannya dia? Padahal yang dicari ada, dia paham tidak ada. Omongannya jujur. Itu contoh dari takrif tadi. Saya memahami seperti itu karena kalau muklimat itu memberikan kepahaman. Kalau kepahaman bagi orang yang ngomong makanya di atas disebutkan harus berdasarkan lima yang kedua nah inilah rambu-rambu cara Ya fima ya'muru al-hakubihi, agama atau Allah memang memerintahkan untuk bohong dalam hal ini. bohong bukan bohong oleh saya enggak. Bukan orang memberikan kepahaman yang berbeda. Orang yang ngomong tetap jujur. Saya memahami. Kayak contohnya itu ya, Kanjeng Nabi yang bilang di surga itu nggak ada nenek-nenek. Iya, ada nenek-nenek itu kan memang faktanya begitu. Iya. Orang yang memahami Dia nenek kamar. iya nenek saya udah keadaan nenek kok waduh Ini loh kan. Faizan atau qablihi fahuwa shadiqun. Meskipun itu nggak sesuai dengan kenyataannya, di bicara dari awal ini nggak sesuai kenyataannya, bohong berarti. Tetap bagi pribadi dia tetap terima kasih. Wa in kana kalamu muqiman wa iramahu alaihi. Meskipun dia bohong intinya. Iya, bukan bohong ini memberikan kepahaman. Bukan bohong, kalau bohong benar dosa. Bukan sodik. Iya, yang mendengarkan salah paham. dia menjelaskan, memahamkan orang, muftimakan gitu kan. Dia memahamkan orang lain tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia memahamkan orang lain. Berarti menerangkan dia tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Memang begitu ya. Ini orangnya tersodik. Iya, soalnya karena dia diperintah untuk bohong. Kalau bohong tetap dosa. Boleh ada pengalaman pengalaman bibi. Ada teman ke rumah. Nah kebetulan tapi nya cek ngomong mana? Kan nelpon aku. Siapa nelpon? Bini nak kira ada. Diko kilo yang kan, saya dua kali nah, wes angkor yang kata keluar boleh dilapor, yang enggak pas boleh keluar lapor. Lo, gue jadi dia, ada kok keluar, pas nggak keluar. Jadi tidak, pengalamannya seperti itu. Dan kok keluar ya, kalau kocak ada, kok keluar sini kan toh. Ngasih lagi. Berarti orangnya jujur ya, orangnya jujur tapi memberikan kepahaman kan. Oh iya wes, paten. Itu kisahnya. HP itu kan ngomong HP aja. Dan om kuat deh Tapi kisahnya. ngomong HP ya. Jangan-jangan anu ya. OTW mulai jalan ya. Ngajar. Dan gila. Datang Kalau mulai udah jalan. lagi aja udah ganja. Kan kecamatan Tang lagi. Keluar, aku sampai di dalam. Sebenarnya keluar aku. Sampai ada mantu sebenarnya keluar. Ya mungkin aku boleh jagungan boleh. Kok boleh malang? Beli mana? Tenaga rumah belum memahami enggak seperti itu sih. Ini kan famanit toro ila syai'in min dzalika fasituhu fi ayyakuna nutufihi illa bima ya'muru al-haq biwayatihi. Barang siapa memang terpaksa harus melakukan bohong, min dzalika ini kan bohong. Ya. Maka dia tetap dinamakan situhu kalau kebohongannya itu termasuk fi lillah dan fima ya'muru al-haqqu bihi, dan Allah memang memerintahkan untuk berbohong. Wa yaktajiduni bihi fa huwa shadiqun wa in kana kalamu mufiyun wa rahmatu wa
kan ini ibu gitu. Itu mau ngadi nomor telepon kan kok berubah. Nanti gimana? Menulis kantor pakai lah. Iya, itu bohong Pak. Tapi bohong itu bisa tetap tidak keluar dari predikat sotik ketika kita lillah, terus bima yang muluh, terus banyak tadi. Ini cocok nih. Meskipun bohong tetap sotik. Teori orang sodik supaya teh kocak bohong, kadib. Teori Tapi kan niatnya lillah ya Pak. Telepon nggak ada otak. Ya nasib kama urida lidzatihi balid dilalah alal haqqi. Karena yang namanya benar adalah ma urida lidzatihi, bukan kebenarannya itu yang menjadi tujuan, tetapi lidilalah alal haqqi, benar itu adalah untuk menunjukkan kepada kebenaran. Yang benar memang harus bohong kan dia. Berarti kebohongan itu adalah benar sekali. Berarti bohong oleh, bahasanya kan ada. Nggak ada. Gimana lu Bepet? Mama Kan TikTok busuk. dong. Ada kan pengecualian bohong itu boleh. Makanya itu bicara itu Pak. Kalau bohongnya tetap tak oleh, urusannya yang menyebabkan harus berbohong. Jadi bohong. Urusannya berbohong. Urusannya yang menyebabkan harus berbohong. Karena kalau tidak, maka akan melanggar hukum agama. Mungkin benar. Kalau jujur. Kayaknya di sini kan keterangannya tadi. Wadu'ai ilahi, dan juga mengajak kepada kebenaran, sehingga fala yunzuru ila subuhi bal ila manatu, maka yang dinilai bukan bentuk kebohongannya tetapi makna dari kebohongan. Tujuannya bohong itu apa? Maka di situ ada nilai benar. Bohong tetap tahu lah kan. Nah, fi mithli hadzal mawdi' yambaghi ayatul ayatilah ilal ma'aqid, benar seperti yang diterangkan